Rakyat menantang capres calon presiden Republik Indonesia. Siapapun nih capres yang berani melakukan program demi rakyat seperti ini, maka wajib dibela mati-matian. Tetapi kalau tidak berani, maka silakan dukung saja. Nggak usah dibela sampai mati-matian. Silakan dukung saja. Tapi nggak perlu sampai mati-matian. Program seperti apakah itu? Yaitu program meniru yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepada negara. Walaupun tidak harus seluruhnya, hanya 50% saja, atau turun 30%, atau turun 20%, atau 10%-nya lah. Tetapi yang berani pidato setelah diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia, kemudian dia pidato kenegaraan di depan seluruh pejabat dan rakyat. Dia menyatakan bahwa separuh harta kekayaanku akan aku serahkan ke negara. Ini luar biasa. Jadi kalau ada calon presiden Republik Indonesia yang berani melakukan hal ini, maka wajib dibela mati-matian. Hukumnya wajib. Mengapa? Karena pejabat yang korupsi, pejabat yang sudah terbiasa hidup mewah, poya-poya, senang-senang, hura-hura, pejabat seperti ini tidak akan senang kalau ada presiden pemimpin yang sampai memiliki program menyerahkan kekayaannya ke kas negara. Ya, pejabat yang mentalnya hidup senang-senang, poya-poya, hura-hura, mewah-kemewahan, di mana-mana dia menunjukkan kemewahan. Dia tidak akan senang memiliki presiden yang jujur apa adanya. Nggak akan suka. Orang seperti itu akan segera dihilangkan. Mengapa? Karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebelum menjadi presiden, sebelum menjadi khalifah, beliau adalah orang yang kaya raya sekali. Tetapi setelah beliau diangkat menjadi khalifah, kemudian beliau menyerahkan seluruh harta kekayaannya ke kas negara. Bahkan beliau mengatakan kepada istri tercinta, yaitu Fatimah binti Abdul Malik, "Wahai istriku, pilih di antara dua hal. Pilih di antara dua hal. Engkau harus memilih salah satunya. Tidak bisa engkau memilih dua-duanya." Kemudian istrinya berkata, "Pilihan apakah itu, wahai kakanda?" Begitu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Pilih seluruh harta kekayaanmu, aku ambil, aku sita. Aku akan kembalikan ke kas negara." Karena Fatimah binti Abdul Malik adalah putri satu-satunya dari seorang khalifah besar, yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sehingga Fatimah binti Abdul Malik sudah terbiasa hidup mewah, hidup senang, hidup enak. Kemudian tatkala dinikahi oleh Umar bin Abdul Aziz, kemudian Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang khalifah dan seluruh harta kekayaannya dikembalikan ke kas negara. Dia pun meminta kepada istrinya, apakah istrinya mau atau tidak. Kemudian pilihan yang kedua, jika engkau tidak mau mengembalikan seluruh harta kekayaanmu ke kas negara, maka pilih pilihan yang kedua, yaitu aku akan menceraikan kamu, aku akan mentalak kamu. Nah, alhamdulillah, ternyata istri tercinta yaitu Fatimah binti Abdul Malik lebih memilih menjadi istrinya Umar bin Abdul Aziz, walaupun hidup dalam keadaan sederhana, hidup dalam keadaan pas-pasan, bahkan lebih sederhana dari rakyat jelata. Capres yang berani punya program, ketika nanti terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, akan meniru langkah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Meskipun hanya 50% nih, wajib kita bela mati-matian. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat kaya raya sebelum diangkat menjadi khalifah. Namun ketika diangkat menjadi khalifah, beliau menyerahkan seluruh hartanya beserta harta istrinya ke Baitul Mal, ke kas negara. Hal ini membuat para pejabat dan para pengusaha merasa malu. Mereka malu. Para menteri-menteri malu, gubernur malu, semua pejabat tinggi negara merasa malu. Sehingga banyak pejabat dan para pengusaha yang berbondong-bondong, berlomba-lomba menyerahkan harta ke kas negara. Ini luar biasa.
Kalau ini dilakukan, maka nggak butuh waktu lama. Maka Indonesia mampu untuk melunasi hutang-hutangnya, menjadi hutang yang sedikit lah minimal. Dan tidak butuh waktu lama, seluruh rakyat Indonesia akan makmur, akan adil, sejahtera, akan hidup bergelimang harta. Kalau presidennya berani. Makanya kami tantang, siapapun nih calon presiden yang berani punya program meniru tindakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu akan menyerahkan harta kekayaannya ke kas negara. Insya Allah para pejabat yang lain, para menteri, para gubernur, pokoknya para pejabat tinggi negara akan merasa malu. Insya Allah merasa malu. Karena malu maka mereka akan ikut-ikutan menyerahkan, ya mungkin 10%-nya atau 15%-nya atau 20%-nya. Alhamdulillah kalau sampai 50%-nya harta mereka dikembalikan ke kas negara, Masya Allah sungguh luar biasa. Ini akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, orang yang baik seperti Umar bin Abdul Aziz itu juga sangat dibenci oleh para pejabat yang korup. Orang-orang yang korupsi sudah terbiasa hidup mewah, sudah terbiasa hidup poya-poya, senang-senang, gembira dengan harta rakyat. Sehingga Umar bin Abdul Aziz dijebak dengan cara apa? Yaitu para pejabat korupsi ini menyewa seorang pembantu, disewa, disuap, disogok dengan menggunakan uang yang segitu banyaknya. Kemudian pembantu ini disuruh pura-pura untuk melayani Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena sudah disuap banyak sekali, maka pembantu ini terpaksa. Padahal hatinya sebenarnya nggak tega. Karena dia melihat seorang khalifah yang begitu baik luar biasa. Tetapi karena dia kepingin uang, maka terpaksa ia lakukan. Ia racuni makanan Umar bin Abdul Aziz setiap hari. Sampai suatu ketika, Umar bin Abdul Aziz sudah sakit parah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz memanggil pelayannya itu. Dan dia mengatakan, aku sudah tahu. Sebenarnya engkau meracuni aku, tetapi ini sudah takdir dari Allah Azza wa Jalla. Aku hanya minta kepadamu, wahai pelayanku, kembalikan uangmu itu, uang yang disuap itu, yang sebagai uang sogokan, uang suapan dari pejabat-pejabat yang korup itu, tolong kembalikan ke kas negara. Aku akan memaafkan kamu. Ini kan sungguh luar biasa. Seorang pemimpin yang sungguh luar biasa. Oleh sebab itulah, sekali lagi, kami tantang, kami sebagai rakyat jelata, siapapun yang ingin mencalonkan presiden Republik Indonesia dan benar-benar ingin mengentaskan kemiskinan, ingin membayar hutang negara yang begitu bertumpuk-tumpuk, maka silahkan punya program meniru tindakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Walaupun tidak harus 100%, hanya 50% saja, syukur alhamdulillah. Kalau seandainya 20% bagaimana? Ya syukur alhamdulillah. 10% bagaimana? Syukur alhamdulillah. Kalau hanya 5% ya kebangetan. Kalau hanya 5%. Tetapi kalau 5%-nya hartanya itu berjumlah triliun, maka sudah banyak. Ini sudah lumayan. Nah, nanti siapkan nih sertifikat bagi seluruh pejabat, pengusaha dan rakyat yang mengembalikan uangnya itu ke kas negara, dikasih sertifikat, ditandatangani langsung oleh presiden dan wakil presiden sebagai penghargaan begitu. Insya Allah Indonesia ini akan segera terentaskan dari segala macam problematika ekonomi. Kehidupan rakyat akan semakin adil, makmur dan sejahtera. Sekali lagi, sebarkan video ini. Siapapun calon presiden yang berani punya program seperti ini, maka kita wajib bela mati-matian. Demikian, semoga Indonesia semakin berjaya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.